Lagi kuliah tuh pergi berlayar di laut begitu ya, ternyata bajak laut. Entah saat itu berubah lagi cita aku. Mau jadi bajak laut nanti kalau besar deh. Ngeri pak, atau bajak laut. Yang terpotong tangan, nah. Ada tuh bajak laut di tangan tuh. Nggak tahu itu kenapa bisa begitu. Gelas ini kang. Cara begitu lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami RK House di segmen cita-cita. Nah, sekarang kita bersama Kakak Miftahul Huda. Beliau adalah orang yang pertama ajar Kak lari dari pondok. Kali ini kita akan membahas cita-cita Kakak Miftahul Huda. Langsung saja tahu Kak. Apa cita-cita tak dulu ini sebenarnya? Cita-cita Yang paling pertama ditulis di biodanya teman-teman tak, di buku tak, yang paling kita idam-idamkan, bilang gue banget nih cita-cita men. Waktu SD deh, waktu SD. Waktu tak lahir, waktu tak lahir langsung. Aduh cita aku. Jadi begini, apa deh? Sebenarnya itu saya juga bingung kalau ditanya tuh, bilang bodoh cita-cita aku tuh kecil deh. Ya. Karena saya kan besar di desa, di desa itu lagi desa Trans. Jadi pas saya kecil itu nggak ada listrik. Desa mana nih Kak? Konoha atau di Konoha tuh? Bukan desa Konoha, di tetangganya dari Konoha. Jadi waktu kecil itu kegiatan di kampung itu cuma dua aja. Di mana ini kampung tak tahu nanti. Ada satu kampung tak lihat. Oh ya, jadi saya itu berasal dari agak jauh sih sebenarnya, Sulawesi Barat di Tobadak 1. Nanti kalau musim durian teman-teman datang ke rumah tuh, saya traktir satu, biar sampai kencing durian boleh. Ngeri. Jadi kegiatan di kampung itu orang-orang di sana itu cuma dua aja. Yang pertama itu pergi ke sawah, terus healingnya apa? Pergi mancing. Jadi dulu waktu kecil itu cita-citaku mau jadi pemancing pak. Pemancing. Tukang mancing. Pemancing keributan, pemancing uang. Oh bukan lah, pancing ikan. Tuh, di sungai itu. Ikan bagaimana ini Kak? Ada banyak kan jenis ikannya, yang kecil, besar, sedang. Ikan buaya. Ikan. Ada ikan buaya di kampung tak? Tidak ada saudara. Berarti harus nonton YouTube. Kayak ikan bite. Dipancing ikan bite, saya kira di sodo. Terus itu berubah pas tahun berapa itu masuk listrik di desa aku di tahun 2000 berapa itu, 2004 atau 2005. Saat itu saya nonton di Global TV. Global ya. Pertama kali aku tuh nonton di One Piece. Itu aja lah. Iya. Yang mana bedeng? Lutfi. Itu. Bajak laut saudara. Ya. Luffy. Di situ berubah lagi Pak, cita-citaku. Mau jadi kartun? Bukan. Itu kan film apa ini nih? Tapi lagi kuliah tuh pergi berlayar di laut begitu ya, ternyata bajak laut. Entah saat itu berubah lagi cita-citaku. Mau jadi bajak laut nanti kalau besar deh. Ngeri Pak, atau bajak laut. Saat itu kan masih polos saudara tuh, enggak ditahu itu apa ini bajak laut tuh. Yang sudah setahu itu pergi ke laut mancing itu sih. Tuh sinkron kayaknya keren nih kalau mancing di laut begitu tuh. Dengan artinya bajak laut Pak, saya kira itu bajak laut dimancing di laut, ternyata Pak. Kita yang jadi Luffy-nya atau yang kambing itu atau rusak kah? Tidak saudara, jadi saya kalau disuruh pilih toh, kan di One Piece itu ada dibilang buah iblis. Jadi yang bagaimana muka itu? Yang muka ikan itu yang muka ikan. Tapi nonton One Piece kah? Luffy juga. Bukan. Nonton dulu toh. Supaya ditahu gitu. Jadi kalau disuruh pilih, lebih pilih gitu buah merah-merah, kaukatan api. Nah, tapi itulah. Tapi sayang meninggal itu yang makan ki. Jadi berubah lagi. Begitu. Ini dari One Piece gini cita-cita tak? Iya jadi bajak laut. Bajak laut. Yang terpotong tangan, nah. Ada tuh bajak laut di tangan tuh. Nggak tahu itu kenapa bisa begitu. Gelas ini Kang. Cara begitu lah. Ya. Cocok memang Kak. Dari pemancing. Terus bajak laut, cocok. Masuk SMA lah deh. Karena SMP itu kayaknya enggak ada jadi. Kartun apa yang nonton itu nah berubah cita-cita? Oh, enggak berubah pi. Pas saya masuk SMA kan mulai kan saya SMP di Makassar. Ya termasuk kota lah toh. Jadi saya itu pas SMA punya cita-cita. Kenapa mau gimana ke SMA Kak? Hah? Nggak di SMA. Terus berapa kok jadi pelari sembarang?
Sama lagi lari memang. Kelas berapa? Pokoknya ada Miki. Bukan saya, tapi ke saya. Kita baru tinggal kan di PTP, terus tahu jadi tuh PTP itu. Iya kan? Wallahi ya, nggak tahu itu naro kalau wallahi. Lah, jadi PD gak jual lari. Lang, senior ku teman nih. Baru saya kelas 1, kalau bukan kelas 1. Masuk aja aku begitu dulu. Tinggal kan di Limbung. Iya kan? Iya. Ayo, Dewa di itu atas, saudara. Minta maaf ini pemupur mama pale. Nggak apa-apa aja. Dari situ misalnya juga jago lari. Dari iya. pondok. Lumayan lah. Lari kemana kita hari? Pulang masing-masing ke rumah. Perpulangan aja saudara. Tidak kak, kebur kita tapi pas Iya di Limbung pisah ki. Belantok bukan PT itu weh. Akhirnya saya sampai di sentral kak. Baru rumahku di veteran. Jadi PT kali pulang deh habis artiin. Jadi pas SMA pesantren gitu. iya pesantren. Jadi cita-cita aku dulu mau jadi pegawai bank. Makanya sampai saya kuliah pun sambil jurusan itu Pak, keuangan dan perbankan. Tuh? Maksudnya dari pesantren mau jadi orang bank gitu. Iya, jadi pegawai bank ya jelas. Jadi hukumnya itu tuh kerja di bank. Agak ribet sih sebenarnya. Nanti kita bahas ada segmen itu. Nanti ketemu sama saya kalau mau bahas soal itu tuh. Agak ribet. Tapi banyak uangnya. Ya, itu. Kalau bahas ribanya orang agak aneh gitu. Kalau bahas uangnya betul. Itu tuh. Agak aman. Yang jelas saya punya cita-cita itu di keuangan lah. Yang jelas. Karena siapa? Karena Ibu Sri Mulyani lo dulu. Saya dulu ngefans sama Ibu Sri Mulyani karena Menteri, ya. Ya, Menteri Keuangan tuh. Karena dia kan beliau itu pernah jadi Menteri Keuangan terbaik. Kalau nggak salah itu dari tahun berapa itu ya? Eranya SBY. Nah, eranya SBY saudara dari situ. Terus saya kuliah ambil jurusan itu. Jurusan apa ini kak? Manajemen keuangan dan perbankan. Saya kira jurusannya itu. Iya, jadi saya itu berhenti cita-citaku jadi bajak laut setelah di itu kuliah Pak. Ternyata di bajak laut Pak. Setelah saya nonton film-film bajak laut toh, perompak Somalia Pak. Nggak benar ini kerjaan Pak. So kita pergi mencuri dia merompak di laut. Ternyata tidak benar ini pekerjaan saudara. Jadi saya rubah lagi toh. Nah, itu. Jadi pegawai bank. Pegawai bank kak atau yang jelas saat itu security bank. Pokoknya dekat dengan uang. Iya, jelas dekat dengan uang toh. Babi ngepet. Tapi ternyata pas di dalam deh, uangnya orang dihitung saudara, bukan mentah. Oh gitu. Iya. Nggak ada jadi pacapit kak, tetap kerja di bank. Oh, tidak ada jadi itu kan di bank ada istilahnya audit toh. Itu nanti kelihatan. Masa terhitung biar 50 diambil. Lumayan itu kak. 50 berapa juta? 50.000 kan. Oh 50.000 bisa tonjol. Bensin sama makan-makan wis. Biasa. Tidak lah. Mana lagi? Tidak bisa. Biar bagaimana sistemnya tidak bisa. Mana lagi? Begitu. Jadi sekarang tercapai cita-cita ini kak? Kalau dibilang tercapai sih, walaupun saya tidak kerja di bank, tapi sama aja lah. Saya juga kerja di finance, cuma bedanya itu produk yang dijual, tapi secara manajemen sama aja. Sama aja kayak perbankan juga. Jadi termasuk tercapai cita-cita aku kayaknya deh, yang itu. Berapa persen tahu kak? Berapa persen tercapainya cita-cita? Ya 90% lah kayaknya. Iya. Sedikit lagi? Sedikit lagi. Ganti lagi cita-cita. Oh kalau sekarang terganti lagi saudara? Sekarang apa? Apa agak sebenarnya kalau sekarang disuruh menentukan cita-cita agak susah saudara. Nutami kondisi negara ya atau bagaimana? Tuh apa Pak sekarang naik nih? Apa sekarang langka nih saudara? Mau ke bangun rumah saya saudara, ada nanti itu pajaknya saudara. Iya saudara. Apalagi naik ini PPN ke saudara 11% nih. Jangan nanti nih. Belum lagi uang naik itu kan. Biar kencing biar apa saudara? Kena jadi pajak saudara. Semua. Parkir di masjid saja bayar kak. Sekarang bayar di masjid? Bayar. Saya tukang parkirnya. Oh pantas. Mungkin saya kasih masukan untuk kak cita-cita. Oh boleh apa itu? Bagus kalau cita-cita itu tukang parkir kan. Tukang parkir. Iya, tapi tidak kerjasama dengan PD parkir. Karena kan kalau sama PD parkir ada potongannya yang independen. Parkir liar saudara? Itu maksudku. Lumayan itu kak. Satu motor 2.000. Kalau siang bisa naik 3.000. 3.000. Panas matahari ini. Jadi berapa tahun pernah jadi tukang parkir? Nggak jadi tukang parkir kak. Cuma duduk kak di situ dekat tangga yang parkiran tuh. Padahal
merasa paling keren mah ini di situ tuh. Bisa bersama ini, bisa bersama. Iya, betul. Pakai sepatu, pakai celana pendek, kacamata di kepala begini, baju kaos, jangkis-jangkis iya. begini. Dikasih ke uang 2.000. Dikira kau parkir? Iya, dikira uang tukang parkir. Terus? Kurang ajar ini. Tapi uang tukang parkir. Gila. 2 kali masalahnya Kak, sama di Agung. Berarti kayaknya Di motor. Nggak tahu masa sekeren itu tuh kayak tukang parkir. Berarti kayaknya memang Feng Shui ini di parkir kayaknya saudara. Nggak tahu ini pesenku ini kau. Nggak mengerti Kak, karena dikira Kak tukang parkir 2 kali. Ketiga kalinya ini ikut tekun ini. Untuk ini mi. Mungkin untuk terakhir ya. Kita akan dengarkan closing statement dari Kakak Huda ini. Untuk teman-teman yang lagi mengejar cita-citanya. Sebenarnya bukan cita-cita sih, tapi lebih ke wishlist toh. Oh iya. Maksudku, apa yang paling kuinginkan sekarang itu satu saudara. Apa itu Kak? Pi nonton konsernya Blackpink. Saya kira menikah. Tidak, Pi nonton konsernya Blackpink toh, kita lihat-lihat dulu. Kah? Semua orang mau menikah. Tapi nanti itu toh. Jadi konsernya Blackpink. pilih lihat dulu mukanya Jisoo saudara. Gitu Ji. Banget sama K-pop gitu. Bukan Ji. Saya cuma Blackpink. Iya, itu saja. Tidak ada yang lain. Cururut. Gitu Ji. Untuk sekarang. Oke, mungkin cukup sekian di bincang di segmen cita-cita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.